Kabupaten Batubara sendiri kan juga sebetulnya punya potensi besar begitu ya di pertanian, perikanan, sampai juga pelabuhan. Nah, tapi kenapa anggaran daerahnya tetap bergantung 85 sampai 90% dari pusat? Ini di mana Pak sebetulnya letak kemandiriannya? Ya, ini memang dilematis ya. Hari ini batubara, Bu Sania, kami memiliki lebih kurang 12.000 hektar untuk lahan pertanian tanaman padi. Nah, 12.000 hektar ini ada tersebar di beberapa kecamatan. Nah, hari ini kita ingin mendukung apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu dalam asta citanya untuk ketahanan pangan. Tapi hari ini irigasinya, tali airnya itu tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana kita bisa mendukung program pemerintah ini kalau irigasinya tidak benar? Irigasi ini ada sekunder, ada primer, dan ada tersier. Nah, ini juga ada menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Nah, hari ini berkaitan dengan pertanian ini kami sudah hitung-hitung, Bu. Kalau 12.000 hektar saja, ya, pemerintah menargetkan 7 atau 8 ton setiap hektar, maka kalau 12.000 hektar dikali 7 ton, maka hasilnya menjadi 84 juta ton ya. 84 juta ton dari yang 12.000 hektar. Kalau 84 juta ton ini ya dikali aja Bapak Presiden mengatakan harga gabah panen itu adalah 6.500, maka 84 juta ton dikali 6.500 berapa? 546 miliar di batubara ini satu kali panen. Ya, 546 miliar. Kalau 2 kali panen berarti 1 triliun lebih. Nah, biaya produksinya saya sudah hitung-hitung beserta tim pertanian saya, maka kita hitung aja 40% dari penghasilan itu adalah untuk biaya operasionalnya. Operasional apa saja misalnya? Membeli bibit unggul, membeli pupuk, pestisida, dan living cost daripada petani itu sekitar 40%. Nah, 60% itu bisa di-saving oleh masyarakat. Hari ini kita berani menghitung-hitung seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bahwa harga gabah kering itu tidak boleh lebih rendah dari 6.500. Luar biasa Bapak Presiden. Berarti Bapak Presiden hari ini memikirkan tingkat kesejahteraan para petani di desa-desa, termasuk di batubara ini, Pak, Bu Sania. Ini senang kita, Bapak Presiden memperhatikan ini secara benar. Artinya apa? Kalau ini 2 kali panen, maka 1 triliun lebih. Kalau ini 3 kali panen, maka 60 untuk keuntungan bisa di-saving, ya. Yang 40 itu 40% lagi itu untuk biaya operasionalnya. Bayangin, batubara yang 12.000 aja pun bisa. Nah, inilah cita-cita yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Presiden memperhatikan ini. Tapi bagaimana ini bisa terwujud? Maka tali air atau irigasi ini harus benar-benar menjadi perhatian. Baik itu pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi, dan pemerintahan di kabupaten. Pemerintah provinsi di tempat kami sudah berkomitmen bahwa nanti di PAPBD akan diperbaiki, ada dam yang berkaitan dengan alur masuknya air ke persawahan. Tapi saya juga sudah koordinasi dengan BWS yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Medan. Beliau mengatakan akan mengajukan ke pusat. Nah, mudah-mudahan di pusat memperhatikan ini. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, Pak, Bu Sania, maka ini hanya
cerita saja nanti, Bu. Bagaimana kita menopang ketahanan pangan, mendukung program pemerintah, mendukung program Bapak Presiden Prabowo, tapi sarana dan prasarananya itu tidak kita ikuti, tidak kita ikut memperbaikinya. Kira-kira gitu, Bu. Baik. Maka hari ini kita, ya. Baik, tadi kan Bapak sebutkan ini dengan tadi mendukung program ketahanan pangan, apabila tadi gabahnya 2 kali panen bisa mencapai 1 triliun rupiah. Berarti ini kan seharusnya sudah dapat mengcover begitu ya target dari PAD di Kabupaten Batubara 2025, di mana yang kita catat ini targetnya di tahun 2025 adalah 146 miliar. Dari total APBD-nya yang diberikan adalah 1,28 triliun rupiah. Nah ini berarti sudah mencapai dong Pak, atau bagaimana? Ya, berkaitan dengan target PAD, tapi memang ini target PAD ini kan tidak langsung berkaitan dengan hasil-hasil pertanian. Tapi yang menjadi target PAD kita itu adalah yang pertama ada dari pajak bumi bangunan. Nah, kalau petani itu memiliki uang hasil pertanian yang cukup memadai, saya meyakini bahwa dia juga akan taat pajak. Pasti masyarakat itu akan membayar pajak. Saya meyakini itu. Tapi kalau hasil pertaniannya tidak maksimal, ya kita tidak mengurusnya secara maksimal, maka mereka akan enggan membayar pajak. Nah, ke depan kita juga akan memperbaiki yang namanya objek pajak itu, bagaimana supaya objek pajak itu betul-betul dilakukan pendataan, sehingga nanti pada saat dilakukan pengutipan terhadap objek pajak itu, sudah memang valid ukurannya, ya bidangnya, termasuk nilai penetapan objek pajaknya itu sudah sesuai dengan aturan. Nah inilah yang akan kami lakukan pada tahun 2025 ini, perbaikan-perbaikan terhadap potensi-potensi pendapatan asli daerah, sehingga nanti ini bisa kita kelola dengan baik, ini bisa kita kutip dengan baik, dan kita mendapatkan pendapatan asli daerah untuk membangun daerah itu sendiri. Nah hari ini kami juga merasakan bahwa PAD inilah yang sesungguhnya menjadi penopang pembangunan daerah. Kenapa? Kita hari ini dilakukan efisiensi oleh Kementerian Keuangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada melalui DAK, sehingga nanti memang kita berdoalah supaya pendapatan negara bisa juga terdongkrak, sehingga nanti DAK yang selama ini menjadi harapan kita untuk membantu membangun di kabupaten kota ini bisa kembali dianggarkan pada tahun 2026 yang akan datang.